Ini supply dari tahun 2023 sampai tahun 2025 itu masih akan lanjut ya. Kantor secara umum ini masih oversupply dan kemudian permintaan kantor masih masih belum meningkat ya. Biarpun sesungguhnya dari tahun 2022 sampai tahun 2023 ini GDP kita menunjukkan angka sekitar 5%-an ya. Karena GDP growth ini berhubungan erat dengan permintaan kantor secara umum, sehingga memang kita perkirakan di tahun 2022-2023 permintaan kantor akan meningkat, tetapi karena memang supply-nya masih terus bertambah, sehingga kondisi oversupply ini tidak bisa dihindari. Terus ditambah lagi tadi Mbak Dina udah touch on beberapa perusahaan bekerja dari rumah karena COVID. Nah, itu menyebabkan tren daripada downsizing terus lanjut. Artinya pada saat perusahaan perpanjang sewanya, mereka juga tidak langsung akan mengurangi ruangan kantornya karena selama ini nggak dipakai kan gitu ya. Nah itu yang menyebabkan supply yang tadinya udah terisi menjadi available in the market. Jadi ada tantangannya supply-supply baru yang masih terus lanjut. Perkiraan kita sampai tahun 2025. Terus ditambah lagi perusahaan-perusahaan yang saat ini downsizing semakin penuh dengan tantangan. Tantangannya cukup banyak ya Pak Bagus. Kalau yang kita ketahui adalah tadi yang sudah saya sebutkan, pertama pandemi yang akhirnya membuat banyak industri akhirnya pindah kebiasaan begitu untuk bekerja dari mana saja, itu satu. Kedua, masih banyaknya PHK begitu ya, yang masih merupakan dampak dari ekonomi dan tentu saja juga menambah suplai perkantoran itu sendiri. Dan yang ketiga juga adalah rencana pemindahan ibu kota Nusantara yang akan menambah cukup tinggi begitu angkanya untuk menambah area perkantoran di Jakarta lebih tepatnya. Kalau dari Pak Bagus sendiri melihatnya apakah ada tantangan lain di luar 3 tantangan terbesar ini terhadap industri perkantoran? Saya rasa sih tantangan yang tadi sudah disampaikan itu kurang lebih memang tantangan yang terbesarnya ya. Saya rasa tantangan-tantangan lainnya itu lebih ke arah bagaimana pemerintah bersama dengan para bisnismen ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan kantor terus meningkat. Nah, yang menjadi good news-nya sebenarnya, biarpun perkantoran ini cukup challenging ya, adalah di tahun 2022 kita melihat confidence level perusahaan itu tinggi. Jadi mereka itu banyak melakukan perpindahan kantor dari gedung mereka yang sekarang ke gedung yang baru, memanfaatkan kondisi tenants market sekarang. Tenants market sekarang ini dengan kondisi oversupply, okupansi rate turun, rental rate turun, itu menjadi menarik untuk pindah dari gedung yang sekarang mereka berada, bisa jadi itu adalah gedung lama ke gedung baru dengan bayar rental yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, tren ini bagus lah untuk melihat perkembangan bisnis perkantoran karena tahun 2022 cukup banyak terjadi relokasi perkantoran, biarpun sesungguhnya perpindahannya itu tidak selalu menunjukkan adanya ekspansi ya. Ada beberapa perusahaan pindah dengan ekspansi, ada beberapa perusahaan pindah dengan downsizing gitu ya. Tapi secara umum perusahaan pindah kantor itu menunjukkan ada confidence level yang tinggi karena kan tetap harus ada keluar capex ya. Nah capex ini kan nggak murah ya. Fitting out itu kan cost-nya itu bisa sampai 5 juta sampai 8 juta per meter ya. Nah itu kan mesti dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah kalau perusahaan pada pindah kantor otomatis mereka mengeluarkan kan capex tersebut sehingga secara umum itu menunjukkan confidence level perusahaan ini meningkat. Nah, jadi memang saya harapannya ke depannya itu Indonesia itu tetap bisa mencapai GDP growth itu di atas 5%, 2023, 24, dan seterusnya. Nah, perkiraan saya, supply kantor itu akan berhenti di tahun 2025. Itu mungkin adalah yang terakhir itu Indonesia 1, yang sekarang di sebelahnya Plaza Indonesia yang sedang dibangun dan akan selesai itu perkiraan kira di tahun 2025. Nah, setelah itu mungkin supply akan berhenti dulu ya, sementara demand akan terus naik berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, memang ditambah lagi tadi IKN itu nanti kita bisa bahas dalam hal IKN untuk session selanjutnya ya. Oke, baik. Kalau yang tadi saya tangkap dari penjelasan Pak Bagus, berarti yang dilakukan oleh penyedia jasa perkantoran ini adalah menyesuaikan harga sewa ya Pak ya, untuk menjaga profitabilitas. Betul Pak? Ya landlord ini kan sekarang posisinya harus fleksibel, harus akomodatif karena pihak penyewa ini opsinya banyak, ya kan? Mereka punya banyak pilihan.
memilih yang mana gitu kan, pindah kantornya gitu kan. Nah, tapi kalau landlord-nya itu adalah fleksibel, akomodatif, dan kemudian memahami apa yang dicari oleh tenant, itu menjadi pemenang ya. Gedung tersebut akan terpilih dan perusahaan tersebut akan pindah ke gedung itu. Dan kemudian tambah lagi sekarang yang menjadi permintaan terbaru sehubungan dengan ESG konsep ya, Environment, Social, and Government itu, banyak sekarang perusahaan-perusahaan asing meliriknya ke gedung yang sudah certified green building Baik. gitu. Itu bagian daripada environment. Nah, itu apa namanya, akan membuat para landlord yang tadinya gedungnya belum certified green building menjadi certified green building, sehingga masuk ke dalam pilihan yang akhirnya nanti bisa jadi menjadi final choice untuk perusahaan tersebut pindah gitu ya.